Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 89. Bu, kita ke rumah Pak De ya? Ajak Arin. Kenapa? Kok tiba-tiba? Tanya Narsih bingung. Mas Kai mau ke sini besok. Arin mau minta Pak De sama Bulik agar ikut menyambut kedatangan keluarga Mas Kai. Apa? Kenapa mendadak gini sih? Apa nggak terlalu cepat Rin? Ucap Narsih panik. Santai saja Bu. Nanti Arin yang urus semua keperluan untuk menyambut keluarga Mas Kai. Makanya Arin main ke rumah Pak De. Mau tanya apa saja yang perlu disiapkan. Kemarin kan Pak De abis nerima lamaran buat Sekar, pasti pahamlah. Kamu yang mau dilamar, kenapa ibu yang deg-degan? Masa kamu mau dilamar santai banget Rin? Nggak cinta, kah? Tanya Narsih heran. Lah, Arin kon kepriwen. Hore-hore, jingkrak-jikrak. Atau senyum-senyum sendiri. Arin cinta, sangat malah. Namun, cara menggambarkan cinta Arin cukup bersyukur dan berbuat yang terbaik nanti untuk menyambut kedatangan Mas Kai. Lagian, Arin sudah pernah menikah. Jantungnya sudah normal, deg-degannya nanti kalau mau ijab. Gitu ya, ibu nikahnya sekali, jadi yang nggak bisa tahu nikah yang kedua kalinya. Rasanya sama, hanya sensasinya yang berbeda. Sekarang sudah lebih siap, ibu mau merasakan juga. Ngonoh, mak. Bojo maning, kelakar Arin. Moh, dah tua gini. Dah nggak bisa ngapa-ngapain. Lagian, ibu setia sama ayahmu. Bentar lagi juga nyusul, ucap Narsih. Nyebut, Bu. Pamali ngomong gitu yuk. Kita langsung ke rumah Pak De, mumpung masih siang. Kelamaan ngobrol sama ibu, jadi lari kemana-mana. Arin dan Narsih menaiki motornya menuju rumah Pak De Supri. Assalamualaikum, salam Arin saat memasuki pekarangan rumah Pak De Supri. Waalaikumsalam. Loh, Arin sama Bulik tumben? Tanya Faisal sambil mempersilahkan masuk keduanya. Iya, kami ada keperluan sama papimu, ada. Tanya Narsih. Cari papi jam segini, mana ada di rumah. Kalau mami ada, tapi lagi arisan di rumah Bu RT, bentar lagi pulang kayaknya. Oh, ya sudah. Kami tunggu saja, ucap Arin. Faisal ke belakang, membuatkan minuman untuk Arin dan Narsih. Diminum dulu Rin. Ini Faisal buatkan es teh sama teh anget. BTW, sepertinya bau-bau hal serius ini. Mau ngomongin apa sih? Tanya Faisal. Nanti Arin kasih tahu. Sekarang Bang Fai bantu Arin. Bantuin apa? Temani ke Dumo. Apa tuh Dumo? Duta mode, Bang. Mumpung belum pada pulang, ibu di sini saja istirahat sambil nunggu Bude Ratmi pulang. Kata Bang Fai, bentar lagi. Iya, kan? Iya, bentar lagi pulang. Kalau enggak, nanti pas lewat rumah Bu RT saja Fai bilang mami kalau ada Bulik di rumah. Baiklah, hati-hati ya, Fai. Titik calon mantan, celetuk Narsih membuat Kaisar mengernyit heran. Maksudnya, sudah nggak usah dipikirkan. Yuk ke Dumo, mumpung masih buka, sela Arin sengaja mengalihkan pertanyaan ibunya. Narsih sedikit terkikik melihat Arin yang salah tingkah. Arin menaiki mobil Faisal. Tadi ia menaiki motor karena mobil yang di gudang sedang dipakai untuk operasi percetakan. Sepertinya Bulik nggak salah ngomong tadi. Kamu mau nikah lagi Rin? Tanya Faisal. Insya Allah, jawab Arin lirih. Seriusan? Arin mengangguk dan tersenyum. Faisal menghembuskan nafasnya teratur. Kenapa cewek muda sekali jatuh cinta? Nasib dah jadi bujang lapuk, ucap Faisal. Yang kemarin gimana? Katanya dah mau nikah, tanya Arin. Sally nggak mau kalau nikah abang belum kerja mapan. Sepulang dari LN, seharusnya abang kerja bareng papi di pabrik. Tapi ya itu, abang nggak bisa kerja di bawah tekanan.
Maunya kerja yang bosnya abang sendiri. Namun, sampai sekarang belum kepikiran mau kerja apa. Kamu ada ide? Arin diam dan berpikir. Abang hobinya apa? Tanya Arin. Apa iya? Mungkin yang berhubungan dengan kebersihan. Ia mosok mau buka jasa kebersihan. Bisa? Tanya Arin. Maksudnya semacam go clean gitu. Iya, tapi, kan harus dilakukan wanita, kalau pria ia lucu. Bagaimana kalau jasa laundry? Abang bisa nyuci baju, kan? Iya, kok nggak kepikiran sampai sana, modalnya juga nggak terlalu besar. Pinter-pinter, nggak sia-sia waktu kecil abang jitakin kepala kamu Rin. Kamu jadi cerdas gini, ucap Faisal girang. Cih, mana ada, Arin memang pintar dari lahir. Hanya nasib yang kurang beruntung saja, jadi nggak sampai kuliah sekolahnya. Sekar sudah kasih kabar apa sejak ikut suaminya di LN? Tanya Arin. Baik, dasarannya Sekar agak barbar, jadi ya sampai di sana mewek minta pulang. Tapi, abang senang sih suaminya baik banget. Tiap malam selalu video call bersama buat hibur Sekar agar betah di sana. Oh ya, syukurlah, Sekar memang cocok sama Mas Zidan. Satu pendiam, satunya cerewet, jawab Arin. Iya. Kadang hubungan memang butuh perbedaan, agar saling melengkapi. BTW, calon suami kamu cerewet ya, Rin? Kamu kan sedikit kalem, tanya Faisal. Enggak, pendiam malah, Arin aja kadang sampai bingung kalau lagi ngobrol sama Mas Kai. Dia tuh tipe lelaki kulkas. Diem tapi ngangenin, ucap Arin keceplosan. Cie, ternyata mau jadi bininya si bos percetakan toh. Akhirnya, buka buku sendiri, kan? Sudah kuduga. Kamu itu nggak bisa rahasiaan sama abang. Jadi, kapan mau nikahnya? Akhirnya Arin terpaksa buka mulut. Akibat berbicara panjang lebar, dia keceplosan sendiri. Nanti ya, Arin jelaskan. Ini dah mau sampai, ucap Arin menunjuk jalan bertuliskan nama A. Yani, oke, akan abang tagih entar, awas kalau lupa. Tenang, Arin ini bukan orang yang suka ingkar. Hanya kadang suka lupa-lupa ingat, maklum nikahnya dah mau 2 kali. Pasti kalah sama yang belum sama sekali, ledek Arin. Ngece ini ceritanya. Awas aja ya, kalau nanti abang sudah jadi bos laundry, cewek antri di belakang abang. Ya pasti ngantrilah, mau ambil cucian, kelakar Arin. Mobil sampai di Dumo. Sambil menunggu Faisal memarkirkan mobil, Arin berdiri di depan pintu masuk. Tak sengaja Arin berpapasan dengan Susi yang baru saja keluar toko. Ada janda Miss Queen lagi nyari pelanggan. Sudah dapat berapa Bu? Sindir Susi dengan nada yang masih sama. Arin berpura-pura tak mendengarnya dan memilih meninggalkan Susi membuat Susi kesal sendiri. Yok, Bang, ajak Arin. Kenapa muka begitu? Enggak. Bukan Susi namanya kalau tak membuat masalah. Dihampirinya Arin yang hendak masuk toko. Oh, ini om-om pelanggan kamu. Oke juga, berapa sih bayarannya? Teriak Susi membuat banyak orang yang menengok ke arahnya. Siapa sih? Dasar, orang gila. Celetuk Faisal. Tahu, biarin aja. Pura-pura nggak lihat, anggap saja setan. Arin tak peduli. Niatnya ke sini mau membeli pakaian untuk dia dan keluarganya, bukan untuk meladeni sesuatu yang tak penting macam Susi. Arin menengok ke belakang setelah berjalan cukup jauh ke dalam. Di luar sudah tak ada Susi, mungkin dia kesal dan pergi sendiri. Biarlah, bagi Arin Bayu dan Susi adalah masa lalu yang tak perlu lagi diurusi. Yang masih ingin bermasalah dengan kehidupannya, akan Arin hadapi dengan otak tanpa kekerasan maupun adu mulut. Bagusnya warna apa ya bang? Tanya Arin. Ungu muda bagus. Yaelah, mentang-mentang Arin janda. Pakai disaranin warna ungu, warna lainnya napa, protes Arin. Ya udah, nggak usah tanya saran kalau gitu. Kamu pilih sendiri, ucap Faisal jengkel. Jika sudah begini, Arin jadi merasa lucu sendiri. Faisal memang ambekan dari dulu. Di samping sifat kewesnya, dia juga yang enak buat dimintai pertimbangan. Bahasa gaulnya, pria yang bersifat kewanitaan. Kok beli 6 setel gamisnya?
Akan Arin berikan untuk ibu, Bude, Bulik, Simbah, aku dan satunya lagi buat cadangan kalau ada bawa keluarga lain. Niatnya sih buat Sekar, nggak ada ya bisa buat yang lain nanti. Kami gimana? Tanya Faisal. Pilih saja, sesuaikan dengan warna kami. Nanti beli 5 setel, buat keluarga kita yang lain. Oke, sekalian bang. Apa? Bayarin. Masa calon istri bos kere. Ndak level, kelakar Faisal. Ia kali mau berbagi rezeki dikit sama calon mantan. Hehehe. Setelah memilih beberapa baju yang sama dan berseragam, mereka memutuskan langsung pulang. Arin tak ingin terlalu malam karena tujuannya memang ingin bertemu Pade Supri. Bab 90. Arin sudah sampai ke rumah Pade Supri. Ternyata hari sudah sore dan kedua orang tua Faisal itu sudah pulang. Kok lama perginya Rin? Belanja setoko diborong semua, ya pasti lama. Faisal sampai lelah mengikuti Ndoro Ayu ini. Fai mau mandi gerah. Faisal langsung nyelonong saja dan masuk ke kamar untuk membersihkan badannya. Arin memilih duduk setelah lelah mengelilingi toko pakaian mencari model dan warna baju yang sama. Beli apa saja kamu Rin? Tanya Narsi. Beli baju buat kita sekeluarga besok. Ada buat Pade dan Bulik juga, jawab Arin. Pade sudah dikasih tahu Bu. Sudah Rin. Pade ikut senang mendengarnya. Sebagai pengganti ayahmu, Pade siap menjadi saksi dan wali nikah nanti. Oh ya, Agam sudah kamu kasih tahu? Tanya Pade. Belum. Masih lamaran Pade. Besok saja kalau resepsi, jadi sekalian sama Mas Bayu dan Oma Opa Agam yang di Bandung. Yakin, mau undang Bayu? Tanya Ratmi. Insya Allah, Bude. Arin dan Mas Bayu sudah menjalin hubungan yang baik. Jadi, tak ada masalah lah kalau Arin undang nanti. Itu kalau nanti acara lamarannya jadi, ucap Arin. Jadi, Pade yakin Kaisar lelaki bertanggung jawab dan pemberani. Buktinya, dia sudah berani melamarmu setelah idah selesai. Bahkan, menjagamu selama masa idah itu sampai tak bertemu, kan? Ciri-ciri imam yang baik. Wajib kamu pertahankan, jarang-jarang loh. Pade dukung hubunganmu sama Kaisar itu, ucap Pade Supri. Insya Allah, Pade. Jika jodoh takkan lari kemana. Bukan begitu. Ya, semoga jodoh kali ini sehidup semati, imbuh Ratmi. Amin. Ini untuk pakaian besok Pade, Bude sama Bang Fai. Untuk Bulik bagaimana ngabarinnya ya? Tanya Arin. Nanti biar Pade yang telpon. Perjalanan cukup jauh jadi perlu dijemput. Nanti Fai suruh ke sana pagi-pagi. Baiklah, terima kasih banyak Pade. Arin mau pamit dulu ya. Mau ada urusan lain. Mau kemana lagi? Rin sudah mau malam. Pulang, mandi, sholat lalu ke rumah seseorang. Mau pesan catering untuk menyambut keluarga Mas Kai. Oh, iya. Sebaiknya memang catering saja. Masak sendiri repot. Belum lagi kamu dandan nanti. Pasti sibuk juga, ucap Ratmi. Arin apa mami yang sibuk dandan? Arin mah anaknya simple. Ndak perlu berjam-jam buat dandan kayak mami, seloro Pade Supri yang membuat Arin dan Narsi tertawa. Mana ada, papi sudah hafal sama mami. Acara biasa aja kayak arisan 1 jam dandannya apalagi acara besar kayak lamaran gitu. Sampai ubanan papi nunggunya. Ubanan memang sudah dari sononya Kang Mas, celetuk Narsi. Nah, tul itu, timpal Ratmi. Arin hanya menggelengkan kepala perlahan. Melihat ketiga orang tua yang sedang saling mengejek ini, lucu dan menggemaskan. Wes, wong wadon emang paling benar lah. Pokoke, Angel, ucap Pade Supri pasrah. Sabar, Pade. Orang sabar. Uteke ambiar, sela Pade Supri membuat Arin terbahak. Setelah maksud Arin diutarakan, Arin dan Narsi pamit pulang. Nggak magriban di sini saja Rin? Tanya Ratmi. Nggak, Bude. Arin gerah mau mandi dulu, nanti saja sholat di rumah. Oh, ya wis. Hati-hati ya. Nggih Bude. Arin sama ibu pamit, Bang Fai, Arin pamit juga, ucap Arin pada Faisal yang baru keluar kamar. Nggak nunggu Rin? Tanya Faisal. Nunggu apa? Nunggu diusir? Hahaha. Garing banget Abang Fai.
Arin pamit bang, ucap Arin. Yo, mau diantar enggak? Enggak makasih. Arin bisa pulang sendiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah memastikan ibunya membonceng dengan nyaman, Arin segera pulang ke rumah. Saat sedang melintasi persimpangan jalan di lampu merah terminal, Arin kaget karena ada motor yang tiba-tiba melaju sangat kencang dan menyenggol stang motor miliknya. Alhasil, ia oleng dan akhirnya terpelanting ke bahu jalan. Astagfirullah, pekik Narsih. Rin. Narsih yang membonceng di belakang hanya jatuh dan sedikit luka di kaki dan tangan sedangkan Arin, kakinya tertimpa motor dan tangan yang tergores aspal. Beruntung motor yang ia kendarai tak begitu cepat dan keduanya memakai helm sehingga cedera tak begitu parah. Namun, tetap saja semua ini membuat jalan menjadi ramai. Pengemudi yang ugal-ugalan tadi digiring warga sekitar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Arin dan Narsih diberi minum air putih dan duduk di warung pinggir jalan. Mas, kalau bawa motor yang benar. Lihat, korbannya sampai terluka begitu. Maaf pak, saya buru-buru, istri saya hendak melahirkan, ucapnya panik. Tidak juga harus ngebut begitu, teriak salah satu warga. Sudah pak, kami tak apa-apa, kasihan bapak ini mau ke rumah sakit sepertinya. Lelaki yang menabrak Arin meminta maaf, lalu warga akhirnya melepaskannya. Tadinya pelaku mau bertanggung jawab memberikan uang. Namun Arin menolak karena kasihan mendengar istrinya sedang melahirkan. Ibu yakin tak apa-apa? Tanya salah satu warga yang menolong. Sepertinya tidak, tapi kaki Anda cedera parah. Bahaya melanjutkan perjalanan. Memangnya mau kemana? Tanya warga. Pulang ke GSP pak. Oh GSP. Sudah dekat ya, mari kami antar. Ibunya bonceng teman saya sedangkan mbaknya bonceng saya. Bagaimana? Tanyanya. Ini motor biar saya yang bawa, pulangnya saya bonceng teman saya ini, imbuh warga satunya lagi. Baiklah. Terima kasih banyak. Bapak-bapak semua mau menolong saya. Kedua orang mengantar Narsih dan Arin sampai ke rumahnya. Ketika pulang, Arin memberikan uang sebagai ucapan terima kasih tetapi mereka menolak. Sudah, tak apa-apa. Saya ikhlas, rezeki buat bapak karena sudah mau menolong saya. Karena memaksa akhirnya mereka menerimanya. Setelah mereka pergi, Arin masuk dengan perlahan. Lukanya cukup perih dan Narsih sampai tak tega melihatnya. Rin, kakimu sakit banget ya? Jalannya sudah gitu, tanya Narsih. Lumayan. Mungkin karena kita pergi waktu menjelang maghrib kali ya? Tanya Arin. Lagi apes aja. Kita ke dokter saja. Tanya Narsih. Nggak usah. Nanti Arin bersihkan sendiri lukanya. Ibu nggak apa-apa? Tanya Arin khawatir. Tak apa. Ibu hanya memar dikit di tangan dan lecet dikit. Nggak sakit kok, kamu ini yang justru mengkhawatirkan. Lukanya sampai begitu, ucap Narsih. Dah, nggak apa-apa. Arin bisa mengurusnya. Kita sholat maghrib dulu, ini sudah hampir habis waktunya, ajak Arin. Baiklah. Benar nggak apa-apa Rin? Nggak, ibu tenang aja, jawab Arin. Arin masuk kamar setelah memastikan ibunya juga masuk kamar. Dia mengganti bajunya yang kotor dan sedikit sobek di lengannya. Dia meringis menahan sakit saat lukanya terbasuh air wudhu. Saat sedang sholat, ia juga kesulitan untuk sujud sehingga ia menggunakan rukhsah ketika sholat kali ini. Selepas sholat maghrib dan isya ditunaikan, Arin mengambil kotak P3K yang tadi ia gunakan untuk menutup lukanya sementara. Sekarang dia akan membersihkan luka itu dan mengobatinya. Sakit, perih dan ngilu kali ini dirasakan Arin. Namun, ia tahan agar bisa diobati. Ponsel Arin berdering, nomor Kaisar tertera. Arin ragu hendak mengangkatnya takut Kaisar tahu dan khawatir. 4 panggilan Arin abaikan dan Kaisar menyerah lalu mengirim Arin pesan. Rin, kamu sibukkah? Terpampang pesan singkat itu di layar ponsel Arin. Belum ia buka karena tak ingin menghubungi Kaisar saat kondisi begini. Tak selang lama, Meli menelpon. Kini Arin mengangkatnya karena takut ini menyangkut pekerjaan. Halo, assalamualaikum, Mbak Bos. Waalaikumsalam, kenapa Mel? Mbak Bos sibuk.
Enggak, ada apa-apa. Lagi di mana? Tanya Meli. Di rumah. Masa? Kok tadi Pak Bos telepon nggak diangkat? Dia nyuruh kamu. Hehehe, iya. Tapi Mbak Bos baik-baik saja, kan? Baik. Ternyata sambungan Meli juga tersambung dengan panggilan Kaisar. Rin, kenapa nggak angkat telepon? Iya. Arin telepon balik ya. Kasihan Meli nanti jadi obat nyamuk, kelakar Arin. Hadeh, Mbak Bos dan Pak Bos ini mencurigakan. Ya dah sono pada teleponan. Meli lagi malam mingguan ini, ucap Meli. Baiklah, terima kasih Mel. Panggilan terputus dan kini ponsel Arin bergetar kembali dari Kaisar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Maaf tadi Arin tak bisa mengangkat panggilan telepon, ucap Arin lirih. Kamu sibuk? Tidak. Lalu, Arin sedang tak enak badan. Kamu sakit? Sedikit. Maaf Mas. Besok mau ke sini jam berapa? Tanya Arin lagi untuk mengalihkan pembicaraan. Siang kayaknya. Kenapa? Sudah tak sabar ingin berjumpa. Bukan gitu, biar Arin siap-siap lebih awal. Bude dan Pade akan ada di sini, semoga besok acaranya lancar ya, Mas. Arin tunggu, jawab Arin ragu. Amin. Kamu sakit karena memikirkan persiapan besok. Hehehe, iya kali ya. Jangan terlalu dipikirkan istirahat ya sayang. Good night, Tuan Mas Bos sayang. Alhamdulillah, udah bertambah satu lagi nama panggilan panjang. Mas dari calon istri. Met malam Nyi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arin tersenyum saat mendengar panggilan Kaisar yang terakhir. Nyi, terdengar aneh tapi menarik bagi Arin yang baru mendengar panggilan barunya. Bersambung ke bab 91. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.